Sambil menunggu yang lain kita mulai aja ya Kak, karena tadi emang kesepakatannya jam 7 dan tadi kita, udah menunggu, selama 20 menit toleransinya. Tadi juga Kak Ramdan sama Kak Dede sudah masuk duluan, takutnya menunggu terlalu lama juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan tatap maya, kelanjutan kegiatan dari PKG PJOK 2024 yang sesuai dicanangkan oleh BBGP. Salawat serta salam mari kita limpah curahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana kabar kakak-kakak? Baik semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah ya kalau keadaannya baik semua. Mudah-mudahan dengan kita mengikuti kegiatan ini mampu menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, dan bukan mengubah ya, dan memperoleh mindset baru sebagai guru PJOK nanti untuk kedepannya gitu ya. Bukan berarti mengubah mindset tapi menambah mindset baru bahwa atau menambah paradigma baru untuk guru PJOK kedepannya seperti apa atau bagaimana ya. Dan saya yakin kakak-kakak di sini semuanya adalah guru-guru PJOK yang hebat, guru-guru PJOK yang sudah bisa memfasilitasi peserta didik dengan baik ya. Tinggal kita di sini di kegiatan program PKG ini kita dikuatkan pemahaman kita, terus ditambahkan lagi mindset kita menjadi paradigma baru gitu ya sebagai guru PJOK, apalagi kita dihadapkan dengan kurikulum yang fleksibel gitu ya, kurikulum yang berubah-berubah gitu ya, kurikulum yang mungkin kita harus bisa menerima keadaan seperti ini. Oke. Sebelum memulai kegiatan, coba Kak Ramdan bisa memimpin doa. Mangga Kak Ramdan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum dimulai pembelajaran di malam hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan pembelajaran di malam hari ini memberikan manfaat, terutama kita sebagai guru PJOK menambah pengetahuan dan keberkahan dalam setiap aktivitas yang kita jalani bersama. Amin. Sama-sama membacakan surat Al-Fatihah. Dimulai. A'udzubillahi minasyaitonir Berdoa cukup, Angga dilanjut Reka Angga. Oke, terima kasih Kak Ramdan atas doanya ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan barokah di hari ini dan seterusnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya apakah ada problem di LMS dalam pengisian ataupun yang lainnya. Mungkin ada problem gitu dari Kak siapa gitu yang mungkin agak cukup sulit mengerjakan, atau bagaimana Kak? Atau aman-aman aja? Ya nanti saya ini kan Kak, ada beberapa yang belum saya kerjakan tuh. Yeah. Yang keempat apa yang ketiga atau keempat gitu. Nanti saya cek lagi Kak. Ya. Oke, siap Kak. Nanti tolong kalau bantuannya ya Kak. Oke, siap.
mangga LMS-nya diikuti tahap per tahap gitu ya, disimak, dibaca modul-modulnya, itu jadi menambah penilaian juga dan jangan lupa tugasnya pun harus dikerjakan. Kalau untuk benar salah itu relatif gitu ya, yang penting kakak-kakak udah memahami modul yang sudah disampaikan gitu ya Kak. Untuk tugas kalau ada apa-apa atau bagaimana silakan boleh bertanya, nanti kita diskusi bareng-bareng gitu ya. Untuk tugas-tugasnya gitu ya. Bagi yang belum ya silakan dikerjakan kembali, tapi bagi yang ketutup nanti saya konfirmasi dulu atau di tugasnya dikumpulkan lewat Japri atau bagaimana ke saya aja gitu ya. Kalau misalnya tugasnya nggak bisa dikumpulkan lagi di LMS gitu ya Kak. Oke, izin share screen dulu ya Kak. Jendela. Oke. Udah ada gak Kak? Sudah muncul ya Kak? Muncul Kak, sudah. Oke, salam dan bahagia kepada semuanya. Kita masuk ke modul 1.6 yaitu pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Sebelumnya kakak-kakak apakah sudah sedikit membaca tentang modul dari 1.6 Kak? Tentang modul 1.6. Belum Kak, belum karena baru dibuka hari ini ya, tanggal 3. Ya, mangga Kak sambil dibuka, jadi kita sambil diskusi aja untuk hari ini. Bisi ada hal-hal yang kurang dipahami, dimengerti, kita bisa bahas bareng-bareng sekarang sekalian gitu ya Kak. Mangga dibuka aja modulnya atau kakak bisa sambil di sebelahnya itu ada modul tentang modul 1.6 pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Sebentar Kak. Ya oke, kita lanjut. Oke, kesepakatan bersama yaitu kakak menyalakan kamera. Kalau misalnya tidak ada kendala sinyal atau apapun, mohon untuk menyalakan kamera karena kemarin juga ada beberapa yang dapat teguran karena memang pesertanya off cam. Tapi kami juga pasti akan menjelaskan kenapa itu kok off cam ya, karena ada kendala-kendala sinyal dan yang lainnya. Tapi kalau misalnya sinyalnya bagus atau bagaimana, mangga di on cam kan aja Kak, karena kita kan direkam, jadi memang langsung ditanyakan oleh pusat gitu ya Kak. Lalu mematikan mikrofon, terus hadir seutuhnya. Alhamdulillah di sini selama ini kakak-kakak sudah hadir dengan seutuhnya, menghargai waktu bersama, lalu memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar gitu ya Kak. Oke. Tujuannya, untuk tujuan umum modul ini, jadi kakak-kakak mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai standar kurikulum Merdeka, gitu ya. Mungkin kakak-kakak udah nggak asing lagi dengan apa yang namanya kurikulum Merdeka. Jadi dulu kita mengenalnya kompetensi inti, kompetensi dasar, gitu ya, silabus, gitu ya. Nah sekarang kita mengenalnya CP, ATP, ya, dan modul ajar gitu ya. Kalau dulu RPP, sekarang modul ajar gitu ya. Capaian khusus modulnya, guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Kakak udah mengumpulkan modul semuanya Kak? Atau udah menyiapkan modulnya?
Ada ya, udah ada mungkinnya. Nanti ini diperlukan untuk nanti ada kegiatan kelompok ya, Kak. Tapi sebelum itu kita pembahasan dulu sebentar ya, Kak. Oke, agenda kita yaitu langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design ya. Analisis perencanaan pembelajaran di dalam kelompok dengan backward design ya. Jadi di sini nanti kita akan mencoba untuk modul ajar dengan backward design, yaitu desain mundur gitu ya, Kak. Nah, bagaimana sih desain mundur seperti kadang-kadang apa sih, ada forward design, ada backward design. Kita udah bahas kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang backward design. Jadi sebuah model atau desain yang kita itu mundur ke belakang, desainnya itu mundur ke belakang ya. Nah, ini untuk lebih jelasnya kita bahas sekarang. Oke. Kita lanjut, kita sekarang dikuatkan pemahamannya, Kak. Oke. Kira-kira saat saya akan mengajar banyak sekali yang perlu dipertimbangkan, Kak. Ada 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Nah, silakan coba kakak-kakak di kolom chat untuk menjawab kira-kira 3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan apa aja dalam merencanakan pembelajaran, Kak, atau dalam membuat modul ajar. Silakan di komen aja di kolom chat sesuai yang kakak ketahui aja. Enggak, Mas. Maka Kak, di kolom chat dijawab saja sesuai sepengetahuan kakak-kakak. Ada apa aja ya 3 komponen utama itu dalam membuat modul ajar atau RPP gitu ya, yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Oke, ada yang udah mencoba menjawab? Misalnya ada langkah-langkahnya atau apanya gitu ya, Kak. Atau ada profil sekolahnya gitu ya, atau yang lainnya. Apakah ada yang udah bisa menjawab? Atau salah satunya juga nggak apa-apa, Kak. Misalnya apa yang perlu dipertimbangkan, langsung dijawab aja di kolom chat. Dicoba menjawab aja. Kak Wahyu, kira-kira apa? Ya, saya mau ngetik tapi ada iklan ini tuh jadi nggak bisa. Iklan. Jadi harus dibahas. Kalau nggak salah ini ya strategi pembelajaran, Iya, metode, terus apa? Teknik mungkin ya teknik pembelajaran, iya teknik pembelajaran atau langkah-langkah ya. kegiatan inti apa? Saya mau ngetik ada iklan jadi nggak bisa. Oke, siap. Terima kasih Kak Wahyu yang sudah memberikan opininya atau pendapatnya. Nah, coba kita ini lagi. Nah, di sini kira-kira seperti inilah
3 komponen utama yang perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran, gitu ya. Nah, yang pertama adalah tujuan pembelajaran kita tentukan dulu, lalu asesmen pembelajarannya seperti apa, lalu aktivitas pembelajarannya bagaimana, oke. Nah, biasanya di dalam merencanakan pembelajaran pasti kita akan langsung menentukan aktivitas yang ingin dilakukan. Nah, itu namanya forward design gitu ya. Nah, biasanya aktivitas pembelajarannya itu ditentukan ya, oke, saya pembelajaran besok PJOK yeuh, udah we, besok udah we langsung anak-anak teh dikasih pembelajaran passing dengan cara anak-anak passing basket, langsung passing basketnya dengan jalan kepiting misalkan dalam permainan bola basket. Nah, itu berpikirnya forward design, jadi langsung memikir ke aktivitasnya dulu. Nah, di sini kita coba membuat, modul ajar atau RPP atau merencanakan pembelajaran, kita tentukan dulu tujuan pembelajarannya, Kak, gitu ya. Tentukan dulu tujuan pembelajarannya, ya jadi analoginya misalnya tentukan dulu, misalnya kalau kita bepergian gitu, tentukan dulu kan ya kemana dulu gitu ya, tentukan dulu kemana misalnya mau ke Bandung, atau mau ke Jakarta, atau mau ke Bogor gitu ya. Nah, di sini pun juga sama, tentukan dulu tujuannya ini kita mengadakan atau merencanakan pembelajaran ini untuk apa. Misalnya contoh, peserta didik mampu mempraktikkan hasil evaluasi gerak dasar permainan bola basket dalam simulasi permainan dengan potensi siswa gitu ya, atau dengan baik atau dengan benar. Nah, itu termasuk tujuan pembelajaran, Kak. Nah, ditentukan dulu. Biasanya sih kalau kita mah guru-guru PJOK ya udahlah, geus lah eta mah da langsung aya gitunya istilahna mah. Nah, kita coba kalau misalnya kita dapet, adopsi dari teman-teman atau dapat kiriman dari teman-teman, coba kita telaah kembali atau kita analisa kembali. Nah, tujuan pembelajarannya itu pasti akan ditempatkan di komponen yang utama, gitu ya. Jadi sebelum kita ke mana-mana dulu kita tentukan tujuan pembelajarannya. Yang kedua, baru asesmen pembelajaran. Arah ke tujuan pembelajaran teh bagaimana caranya gitu ya. Nah, bagaimana, untuk mendapatkan tujuan pembelajaran itu gitu ya, dengan cara diadakannya asesmen pembelajaran, begitu ya. Nah, setelah ke asesmen pembelajaran atau kalau bahasa zaman dulu mah tes gitu ya, tes tulis atau tes praktek, kalau sekarang disebutnya asesmen gitu ya. Nah, kalau yang ketiga baru kita tentukan aktivitas pembelajarannya. Nah, ini termasuk berpikir, atau membuat atau merencanakan pembelajaran dengan backward design gitu ya, Kak. Nah, kita biasanya menentukan aktivitas yang ingin dilakukan apa. Saya juga seperti itu dulu. Langsung aja saya mikir, besok ngapain nya, barudak gitu nya. Nah, tanpa memikirkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Nah, ini tadi udah dijelaskan juga, dimulai dari ujung yang akan dicapai kan tujuan pembelajaran itu adalah ujungnya ya, Kak, hasilnya gitu ya. Kemudian mundur ke belakang gitu sampai pada titik di mana kita akan memulai, ya. Kan emang tujuan itu ada di paling akhir karena itu adalah di belakangnya, tujuannya itu ada di belakangnya, ya. Nah, setelah ada tujuannya, kita tentukan asesmennya seperti apa, gitu ya. Lalu tentukan aktivitas pembelajaran. Nah, itu yang namanya, metode backward design, gitu ya, Kak. Oke, merencanakan pembelajaran dengan pendekatan backward design berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan, ya. Misalkan kalau misalnya kita mengajar di kelas yang kira-kira anak-anaknya rata-rata tidak, apa sih namanya, tidak mahir dalam berolahraga misalkan, atau kurang suka dalam berolahraga, berarti tujuannya juga kita harus berbeda gitu ya, Kak. Misalnya tujuannya ya lebih disederhanakan kembali gitu. Emang nggak apa-apa, Kak? Ya nggak apa-apa, ya. Karena tujuan pembelajaran kita yang menentukan untuk sekarang, ya sesuai dengan kondisi dan potensi dari siswa itu sendiri, gitu ya, Kak.
Oke, mari kita bahas tahapan backward design dalam salah satu perencanaan pembelajaran. Nah, mangga coba dibacakan oleh Kak Arif. Bisa Kak Arif membacakan tujuan pembelajaran itu ada apa aja? Iya Kak, ya. Ada suaranya Kak? Ada Kak? Oh iya baik. Langsung aja ya Kak ya. Ya, boleh. Tujuan pembelajaran yang pertama apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pelajaran. Ya, Dua, terus. tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik. Nomor 3, perlu menetapkan kriteria atau indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Oke, nah tujuan pembelajaran itu adalah tadi yang seperti disampaikan oleh Kak Arif gitu ya. Apa yang akan diketahui dan dikuasai di akhir pembelajaran. Nah, ini contoh. Dicontohkannya ya. Elemennya elemen terampil bergerak gitu ya. Kalau fase B itu istilahnya ya fase SD kalau nggak salah ya Kak. Fase SD gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran itu ada elemen. Nah, di sini muncullah setelah elemennya apa, capaian pembelajarannya itu apa, muncullah tujuan pembelajaran gitu ya. Ya contoh ini adalah contohnya peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut gitu ya. Nah, ini sebelum ke tujuan pembelajaran itu ada capaian pembelajaran yang sudah ditentukan oleh dinas gitu ya Kak, ditentukan oleh pengembang gitu ya Kak, ditentukan oleh kurikulum itu sendiri karena memang CP itu sudah ada di difasilitasi oleh kurikulum itu sendiri ya. Nah, CP-nya itu peserta didik memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Itu masih secara umum ya Kak. Nah, untuk tujuan pembelajarannya sesuaikan dengan kondisi dan potensi siswa gitu ya, kondisi sekolah dan juga potensi siswa gitu ya. Nah, di sini ada peserta didik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam irama yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Oke. Nah, kita lanjut ke asesmen pembelajaran gitu ya Kak. Bagaimana kita mengetahui peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran ya. Nah, asesmen itu ya tentang bagaimana kita mengetahui peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran. Nah, silakan kira-kira dari dua asesmen ini kelihatan ya Kak, kira-kira mana yang paling tepat sesuai dengan tujuan pembelajaran? Ada yang bisa raise hand mangga? Kira-kira tujuan pembelajarannya itu, nah kira-kira asesmen yang tepat yang mana Kak? Ada dua asesmen, asesmen dengan menjawab pertanyaan dengan pilihan ganda atau asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa. Kira-kira yang manakah yang lebih tepat? Yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dibuat. Yang bagian itu Kak, dan juga asesmen dengan menggunakan rubrik atau penilaian performa rangkaian gerak senam irama. Oke Kak Deris, kenapa Kak? Kenapa memilih yang asesmen dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa? Karena dengan ini itu mempermudah karena anak di sini dididik mendemonstrasikan satu rangkaian gerak senam, jadi itu adalah kemampuan anak gimana caranya dia menggerakkan senam irama itu. Kalau misalkan pakai asesmen yang PG ataupun asesmen jawab kurang tepat Kak, karena tidak dapat menilai secara rinci Kak. Gitu. Oke. Betul Kak Deris. Oke, jawabannya betul. Jadi yang paling tepat adalah asesmen yang menggunakan rubrik untuk menilai performa karena seperti yang dikatakan tadi Kak Deris, lebih tepat dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, sesimpel itu sebenarnya Kak untuk menentukan asesmen. Ya, makanya sebenarnya kita nggak perlu
ribet-ribet apalagi kita udah dikasih misalkan udah ada dari MGMP gitu ya, modul ajar yang begitu banyak, kita tinggal analisa aja asesmen yang paling tepat untuk di sekolah kita itu bagaimana yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dibuat gitu ya, Kak. Nah, jadi, kalau misalnya mau dua-duanya ada asesmen seperti, pengetahuan, atau keterampilan, ya mangga dibuat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah dibuat itu sendiri gitu ya, Kak. Jadi nggak perlu kalau dulu kan bahasanya itu kita udah ada langsung PG dengan soal-soal yang rumit atau bagaimana, untuk sekarang kita yang menentukan sendiri Kak asesmennya gitu ya. Kalau misalnya mau ada asesmen pengetahuan dalam bentuk seperti apa supaya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita buat gitu ya, Kak. Tadi udah betul jawaban Kak Deris, terima kasih Kak Deris. Oke, asesmen pembelajarannya, asesmen dengan rubrik menampilkan satu rangkaian senam irama. Nah, lalu setelah tujuan pembelajaran udah muncul, asesmen udah muncul, kita tentukan aktivitas pembelajaran, gitu ya. Aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Aktivitas ini harus menyenangkan, engaging, sesuai dengan perkembangan anak, dan tentu saja selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan gitu ya. Nah, kira-kira Kak, ada yang bisa menjawab gak aktivitas yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kira-kira apa Kak? Langsung aja dijawab mangga. Apakah ada yang bisa? Kira-kira aktivitas yang simpel aja gitu. Apa Kak kira-kira? Mangga, apakah ada yang bisa menjawab? Kak Pices, ada Kak Pices? Ada Kak. Kira-kira Kak, aktivitas apa yang dilakukan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditampilkan ini Kak? Yang tersimpel aja. Mempraktekkan gerakan Kak ya. Oke, mempraktikkan gerakan gitu ya. Betul yang dikatakan Kak Pices ya. Jadi nah, tinggal di apa sih namanya? Tinggal di kembangkan kembali aktivitasnya seperti apa supaya aktivitas itu menyenangkan gitu ya. Mempraktikkan gerakannya seperti apa gitu ya. Apakah dengan irama atau dengan ketukan lagu ataupun dengan memberikan gerak-gerak dasar rangkaian gerak dasar senam irama gitu ya. Misalnya ada single step, double step ya dibuatkan dan ditampilkan dalam bentuk lagu. Itu juga bisa, Kak. Oke. Seperti itu ya Kak. Jadi untuk backward design, jadi menentukan tujuan, menentukan asesmen, lalu menentukan aktivitas pembelajaran. Oke, di sini udah ada, nih dilihat, mangga dilihat Kak. Nah desain mundur itu seperti ini, dimulai dengan tujuan pembelajaran, mengembangkan asesmen, dan merencanakan kegiatan pembelajaran. Oke. Langkah lain yang perlu diperhatikan, nah ini adalah ciri khas dari kurikulum Merdeka ya. Ciri khas yaitu ada diferensiasi. Mungkin kakak udah di modul ajarnya atau di RPP-nya untuk memunculkan diferensiasi, baik itu diferensiasi konten, diferensiasi proses, ataupun diferensiasi produk gitu ya Kak. Nah, tujuannya sih tidak lain tidak bukan itu untuk memfasilitasi kebutuhan belajar peserta didik sebenarnya. Padahal sebenarnya kita PJOK itu kita sebenarnya udah melaksanakan pembelajaran diferensiasi gitu ya. Cuman memang kita tidak sadar bahwa itu adalah diferensiasi gitu ya. Nah, oke, lalu mengembangkan sumber belajar, fasilitasi dan sumber lainnya gitu ya Kak. Lalu menyusun langkah pembelajaran, lalu menyusun rencana keselamatan ya. Oke, kenapa desain mundur? Nah, mangga Kak dibaca aja, memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik ya.
lebih simpel sih intinya mah Kak. Jadi kita langsung kena pada intinya gitu ya. Jadi kita udah paham bahwa apa yang kita buat, modul ajar yang sudah kita buat itu sesuai dengan capaian pembelajaran atau sesuai dengan KI atau KD gitu ya Kak. Kita akan mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung perkembangan komprehensi peserta didik. Oke, kita analisa kembali. Oke, di sini ada pertanyaan refleksi. Kakak-kakak nanti sekarang akan diberikan link Jamboard ya, Jamboard Figma. Jadi kakak-kakak menjawab 4 pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan yang kakak susun? Yang kedua, bagaimana cara kakak mengetahui ketika mereka telah berhasil mencapainya, gitu ya? Apakah perencanaan pembelajaran yang kakak susun sesuai mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, dan kebutuhan khusus? Yang terakhir, apakah yang kakak maknai mengenai ketika menyusun perencanaan pembelajaran jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan, gitu ya? Maka kak jawab sesuai dengan ini aja hasil pemikiran dari kakak. Untuk link Jamboard akan saya share sekarang. Sebentar, Kak. Udah ada Kak di kolom chat? Udah ada ya? Mangga Kak dibuka. Lalu langsung isi aja Kak cara mengisinya. Oke, saya tutup screen dulu, kita masuk ke itu dulu. Oke Kak, cara mengisinya Kak, tekan sticky note, geser ke pertanyaan yang mau dijawab oleh Kakak. Misalnya di sini. Nah, misalnya jawab pertanyaan nomor 1. Klik, tekan, digedein dulu, lalu klik 2 kali. Kalau nggak kelihatan digedein aja Kak. Nah, kira-kira kakak mau nulis apa di sana? Silahkan. Ya, jadi pakai sticky note, Kak. Jadi tekan sebelah pensil, geser ke note yang mau dijawab, kolom yang mau dijawab. Mangga untuk pertanyaannya silakan dibaca dulu. Sesuai dengan pendapat kakak tidak ada yang salah kok. Yang penting kakak bisa menjawab sesuai dengan pendapat kakak aja. Apa yang kakak harapkan dari peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dengan perencanaan? Yang saya harapkan dari peserta didik yaitu peserta didik mampu mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Misalkan seperti itu, Kak. Kalau ada kendala boleh nanti disampaikan di kolom chat atau langsung raise hand aja. Kalau mau jawab, geser dulu sticky note-nya ke atas ya, Kak. Tekan sticky note-nya ke kolom yang mau dijawab.
Mungkin hanya diberikan waktu 5 menit saja ya Kak, supaya untuk penghematan waktu dan nanti kalau misalnya belum selesai bisa lanjut di luar tatap maya kita. Jangan geser yang atas ya Kak, yang bawah aja fokus ngerjainnya. Oke, alhamdulillah ada beberapa yang sudah, mungkin karena waktu yang agak terbatas, nanti kita lanjut aja ya Kak, nanti kita lanjut, mangga diisinya nanti aja, tapi jangan dihilangkan link-nya, nanti diisi di saat Kakak nyantai atau bagaimana ya. Sekarang kita lanjut aja ya Kak. Oke.
Terdengar suara saya, Kak? Kedengeran kah suara saya? Ya, dengar Pak. Kedengeran ya? Maaf, saya juga Dengar Kak. sinyalnya agak kurang ini juga. Nah, di sini kita lanjut. Apakah perencanaan pembelajaran atau modul kakak-kakak diawali dengan identifikasi tujuan pembelajaran, gitu ya? Mungkin kalau kakak sedikit memperhatikan modul ajar, pasti modul ajar kakak semua itu ada tujuan pembelajarannya, ya. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam membuat tujuan pembelajaran, kita harus memakai konsep ABCD, Kak, ya. Kita menggunakan metode ABCD supaya tujuan pembelajarannya itu terstruktur dan tersusun secara sesuai gitu ya, Kak. Nah, ABCD itu apa sih? Nah, di sini merumuskan A-nya itu adalah audience, di mana audience itu adalah peserta, Kak. Yang kedua adalah merumuskan behavior, yaitu perilakunya, merumuskan condition atau kondisi, dan juga merumuskan degree atau tingkatan. Nah, lebih jelasnya lagi, ini ada salah satu contoh tujuan pembelajaran, Kak. Ya, yaitu peserta didik dapat mempraktikkan hasil evaluasi aktivitas dan olahraga permainan bola basket, yaitu gerak-gerak dasarnya itu ada, chest pass, bound pass, dan lain-lain, dan mempraktikkan hasil evaluasi tersebut dalam bentuk permainan sesuai potensi yang dimiliki oleh siswa, gitu ya, Kak. Oke, nah di A-nya itu adalah audiens, di mana pesertanya itu adalah siswa kita atau peserta didik, ya. B-nya itu adalah behavior, perilakunya bagaimana, gitu ya. Jadi perilakunya itu adalah mempraktikkan hasil evaluasi aktivitas jasmani dan olahraga permainan bola basket, gitu ya. Mohon maaf, ini D-nya ada 2 harusnya. Dalam bentuk permainannya itu adalah C atau condition. Kondisinya seperti apa di saat pelaksanaan itu, gitu ya. Dan mempraktikkan hasil evaluasi dalam bentuk permainan. Jadi untuk di SMA itu bisa dipakai dalam bentuk permainan, ya. Mungkin untuk di fase B atau fase C atau fase D gitu ya, itu mungkin dengan menggunakan latihan-latihan. Tapi kalau di fase E bisa dalam menggunakan atau dalam bentuk permainan. Begitu ya, Kak. Sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki oleh siswa. Jadi itu adalah tingkatannya. Jadi untuk kurikulum sekarang itu, kalau dulu kan kita biasanya mendengar kata tujuan itu dengan baik, dengan benar, tapi itu ukurannya memang tidak bisa diukur, Kak, gitu ya. Dengan baik itu bagaimana gitu ya, dengan benar itu seperti apa gitu ya. Nah, sekarang makanya seperti ini gitu ya. Jadi tingkatannya itu sesuai dengan potensi masing-masing siswa dan sesuai dengan kreativitas siswa. Itu kan berbeda-beda gitu ya. Tapi itu tingkatannya bisa dihitung karena sesuai dengan potensi dia gitu ya, sesuai dengan kreativitas dia sendiri gitu ya. Begitu seperti itu Kak contoh tujuan pembelajaran dengan model ABCD gitu ya Kak. Barangkali Kakak udah sering mendengar ABCD ya, audience, behavior, condition, and degree. Tapi kumaha sih eta nu kitu teh. Nah, kita sedikit memahami aja deh gitu ya. Tapi kalau misalnya ada pendapat yang lain silahkan boleh raise hand Kak atau mengajukan pendapat silahkan gitu ya Kak. Kita sama-sama berbagi aja. Mungkin ada kesalahan dari saya juga bisa nanti kita koreksi bareng-bareng. Seperti itu ya Kak. Oke. Sekarang kita masuk ke analisis rancangan pembelajaran. Di sini kakak dibagi menjadi 3 kelompok. Masing-masing anggota kelompok menyiapkan RPP atau modul ajar yang telah kakak unggah pada sesi asinkronus. Udah ya diunggah semuanya ya Kak? Saya belum Kak. Kalau belum, mangga Kak Pices disiapkan aja ada ininya. Nanti diunggah kalau udah ini ya. Bisa diunggah sih sekarang juga atau besok juga bisa ya. Nah lalu
Dalam waktu 20 menit, setiap anggota kelompok memaparkan pembelajaran atau modul ajar untuk dianalisis keterkaitan antara tujuan, asesmen, aktivitas pembelajaran, dan memperhatikan diferensiasi. Ya, di mana ada diferensiasi atau kalau tidak ada pun tidak masalah. Yang penting hanya dianalisa dulu aja, gitu ya. Mengembangkan sumber belajarnya bagaimana, fasilitasnya seperti apa, dan sumber daya lainnya dengan kerangka backward design. Tiap kelompok menuliskan perbaikan RPP modul ajar masing-masing anggotanya. Misalnya nanti Kak Wahyu dan Kak Deris sekelompok misalnya. Nah, nanti Kak Wahyu itu menganalisa RPP dari Kak Deris, gitu ya. Apakah udah ada tujuannya, asesmennya sudah sesuai, aktivitasnya pembelajarannya bagaimana gitu ya. Mangga dianalisa dan nanti di apa sih namanya? Dituliskan ataupun nanti diungkapkan di saat di main room gitu ya. Nah, tiap kelompok juga perlu memilih salah satu perbaikan RPP atau modul ajar di dalam kelas besar nantinya untuk dipresentasikan. Nanti setiap kelompok memilih RPP yang menurut kakak-kakak sudah kira-kira sudah baik gitu ya. Sudah memenuhi semuanya ataupun sudah dikoreksi atau diperbaiki sesuai dengan modul ajar yang dengan desain backward design. Ini akan diberikan waktu selama 20 menit ya, Kak. Sorry. Oke. Nanti presentasinya Kakak melakukan presentasi salah satu perbaikan RPP. Setiap kelompok diberikan waktu 5 menit dan kelompok lain dapat memberikan umpan balik gitu ya, Kak. Oke, sekarang kita akan bagi kelompok dulu. Ya, apakah paham Kak apa yang disampaikan? Paham ya, Kak? Oke, saya akan membagikan kelompok. Ini kebetulan udah ada kelompoknya langsung. Oke. Nah, kelompoknya itu di kolom chat, Kak. Sudah ada. Kelihatan ya, Kak, kelompoknya di kolom chat. Oke, silakan Kak di screenshot untuk analisa rancangan pembelajarannya. Silakan di screenshot. Sekarang saya akan mencoba untuk ke breakout room masing-masing. Sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Bentar ya, Kak. Karamdan, Kasatriani, Kaderis, Kaderis. Kaib belum hadir ya. Kita lanjut dulu aja breakout 2. Kak Wahyu. Pices. Kak Adam juga belum hadir. Kak Agi tadi udah hadir tapi nggak ada ya. Kak Eka, Kak Dewi. Dewi Randi. Fajar. Kak Arif ke kelompok 2 aja dulu ya. Karena kelompok 2 cuman 2 orang. Iya, Kak. Ya. Iya, soalnya
Yang lain kayaknya ada yang keluar deh, Kak Aib dan yang lainnya. Oke. Mangga kakak-kakak ke breakout room untuk membuat atau menganalisis rancangan pembelajaran yang sudah dibuat. Ya Kak, silahkan. Silakan gabung ke roomnya masing-masing. Kak Ramdan, Kak Eka, Kak Satriani, silakan gabung. Kak Eka, Kak Satriani, silakan gabung. Kak, ya silakan ini aja buka RPP masing-masing, share screen gitu. Misalnya Kak Deris share screen tentang RPP-nya nanti dianalisa oleh Kak Ramdan begitu. Begitu juga sebaliknya gitu. Nah, nanti setiap kelompok menampilkan modul ajar atau RPP yang sudah diperbaiki ataupun dipresentasikan RPP-nya begitu. Misalnya yang Kak Deris ataupun yang Kak Ramdan. Gitu ya, Kak.
Assalamualaikum Kak Aib. Kebetulan sekarang lagi breakout room. Tadinya Kak Aib masuk ke kelompok 1, cuman karena breakout roomnya tinggal 2 menit, apakah mau tetap dimasukkan dulu Kak ke breakout room? Assalamualaikum, aduh mohon maaf Kak, baru sampai pisan. Iya nggak apa-apa, nanti mungkin gabung dengan kelompok 1 aja tuh akan berakhir 30 detikan lagi. Terpental Kang saya Kang. Ya, semuanya waktunya udah habis Kang. Waktu Makanya kok terpental gitu keluar ya soundnya. nggak apa-apa, waktu breakout-nya kan emang 20 menit, jadi Oh iya, otomatis jadi ke main room semuanya gitu ya iya Kak. iya. Nggak apa, kita tadi Kakak udah apa sih namanya, sudah berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, sesuai dengan sesuai dengan instruksi. Nah, sekarang tiap kelompok dapat melakukan presentasi salah satu perbaikan modul ajar atau RPP, ya. Lalu setiap kelompok diberikan waktu hanya 5 menit saja untuk mempresentasikan modul ajar yang telah diperbaiki. Lalu kelompok lain atau fasilitator dapat memberikan umpan balik dari presentasi kelompok tersebut. Oke, kira-kira kelompok siapa yang akan mau mempresentasikan modul ajarnya? Mangga kita bareng-bareng aja, sama-sama aja, nggak perlu hayang bagaimana, karena memang kita sama-sama belajar, Kak. Saya pun juga sama-sama belajar tentang administrasi atau tentang modul ajar ini. Mangga kelompok siapa dulu yang mau mempresentasikan? Oke, kelompok Kak Fajar. Mangga silakan share screen, Kak. Izin share screen Kak. Siap. Kelihatan Kak. Kelihatan Kak. Halo. Kelihatan, Kak. Kelihatan. Ya, izin mempresentasikannya, saya dari kelompok perwakilan dari kelompok 3 untuk modul ajar yang kami pilih. Ini modul ajarnya karena backward ya, jadi saya ambil dari tujuan pembelajaran ya Kak ya. Iya. Ini dari CP ya. Karena ada CP-nya ada
beberapa nih ada elemen terampil bergerak, ada elemen belajar melalui gerak. Kemudian CP disuruh terbaru ya, Kak? ya CP terbaru, tapi ini saya juga masih belum paham seutuhnya Kak ya. Jadi Iya. nanti kalau ada masukan boleh Kak. Oke, kita Uh, bareng-bareng aja. Kemudian ini langsung ke tujuan pembelajaran. Kalau di modul ajar yang saya dapat itu tujuan pembelajarannya belum sesuai dengan ABCD yang tadi ya Kak ya. Jadi tadi mungkin ditambahkan dan lebih spesifik mungkin ya. Tapi ini juga mungkin yang degree-nya ya mungkin yang kata Kak Angga juga nih Iya, mungkin perlu masukan juga ya, tadi belum selesai iya. mungkin. Nah ini TP-nya kan ABCD peserta didik kan A ya audiens. Kemudian behaviornya memperagakan dan menjelaskan. Kemudian kalau kondisi itu apa ya? Ini ya geraknya gitu ya. Condition melalui permainan mungkin, Kak? Ya melalui permainan. Ya, melalui permainan kasti. Oh ini kalau saya bacakan ya peserta didik memperagakan dan menjelaskan konsep gerak melempar, menangkap, memukul dan berlari ke base. Kemudian yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan capaian keterampilan gerak melalui permainan. Oh, iya, iya, iya. Nah, jadi setelah menentukan tujuan pembelajaran, saya menentukan materinya, yaitu materi permainan taktika, gitu. Iya. Kemudian, nah ini untuk ini tujuan pembelajaran kedua juga bisa dimasukkan peserta didik menerapkan kepemimpinan, kolaborasi, dan proses pengambilan keputusan kelompok ketika berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani melalui permainan kaki, misalkan gitu Kak ya. Iya. Nah ini untuk TP. Kemudian tadi apa lagi Kak poinnya? Asesmennya, Kak. Oke, saya langsung ke asesmen. Nah ini asesmen. Kalau asesmen ada dua Kak. Ada asesmen secara perorangan, ada juga asesmen secara seluruh peserta didik. Iya. Nah, jadi untuk asesmennya di sini ada beberapa aktivitas yang harus dilaksanakan oleh peserta didik. Ada 5, ada lempar tangkap bola secara berpasangan, kemudian lempar tangkap bola dengan melingkar, memukul bola dilempar terlebih dahulu, kemudian pembelajaran memukul dengan bola dilempar oleh teman, dan pembelajaran berlari menuju base atau tempat hinggap. Nah, Berarti ini bisa asesmennya langsung ke game ya, Kak, mungkin? Bisa season per game. Atau semua aktivitas dilakukan? Atau bisa per aktivitas juga bisa. Itu bisa juga sih dua jenis asesmen. Bisa langsung melalui game, bisa juga per aktivitas. Oh ya, aktivitas spesifik ya, lebih ke spesifik ya. Ini kalau ini apa namanya lembar penskoran gitu ya. Kalau skornya skor 1 jika dapat melakukan gerakan dengan benar, skor 0 jika tidak melakukan gerakan dengan benar. Siap. Terus poinnya tadi apa lagi Kak? Langkah-langkah pembelajarannya atau aktivitas pembelajaran? Kayak aktivitas pembelajaran. Nah ini aktivitasnya Kak ya. Iya. Ada pembelajaran lempar tangkap bola secara berpasangan, ada melingkar, kemudian ada pembelajaran memukul bola dengan dilempar terlebih dahulu ya. Ini latihan langsung sendiri. Kemudian ada yang dilempar oleh teman, ada juga berlari di sini. Itu mungkin Kak. Ada apa lagi tadi kan? Kemudian asesmen aktivitas, diferensiasi kali ya, langsung aja. Iya, diferensiasi, memperhatikan diferensiasi. Diferensiasi apa yang dipakai di dalam modul ajar ini? Ini tadi sudah saya ketik tapi kayaknya nggak keset. Tadi kalau di aktivitas ini kami bersepakat Kak, jadi di aktivitas ini disesuaikan dengan kemampuan. Misal kalau yang sudah mahir dan terampil bisa dengan jaraknya yang lebih jauh, kemudian kecepatan bolanya yang lebih tinggi misalkan ya. Kalau yang kurang
mahir bisa dengan jaraknya lebih dekat, ya pelan-pelan terlebih dahulu. Ya, dua-duanya juga betul. Kalau misalkan sudah bisa melaksanakan, ya walaupun apa namanya levelnya berbeda atau level keterampilannya berbeda, itu selama dia bisa, ya ya maka tujuannya tercapai kak gitu. Ini Siap. ditulis di sini. Ya, ini Jadi perbaikannya kak. Kalau tadi nggak ada di sini, ya. saya masukkan diferensiasinya seperti itu. Jadi ini masuknya diferensiasi produk mungkin ya Kak. Ya bisa. Karena yang dinilai asesmennya gitu. Yang diferensiasinya itu asesmennya ya, Ya. produknya gitu ya. Itu. Oke. Itu balik kak. Kalau dari Oke. kelompok kami baru sampai situ. Kalau yang poin-poin yang lainnya kayaknya belum terbahas. Siap. Pengembangan belajar, fasilitasi dan sumber daya belum kayaknya kak. Oke. Oke, Mangga ada umpan balik dari kelompok. Ini kelompok 3 ya kalau nggak salah Kak Fajar deh. Ya, kelompok 3 kak. Berarti umpan balik dari kelompok 1, Mangga salah satu ingin memberikan umpan balik, silahkan. Kelompok 1 kalau nggak salah Kak Deris dan Kak Ramdan ya. Oh, Kak Deris doang, Kak Ruja. Bagaimana tanggapan untuk modul ajar yang disampaikan oleh kelompok 3, Kak Deris? Kedengeran nggak suaranya? Kedengeran, Kak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita belajar bersama ya Kak Fajar ya. Iya. Untuk di sini kan ini ada beberapa yang itu ya. Tadi udah kata tadi itu ya. Lupa. Mungkin nggak ketep atau gimana ya. Kalau menurut saya sih semuanya udah bagus ya kayak karena ini udah ada tujuan, udah ada dimensinya apa. Jadi hampir kalau menurut saya sih udah bagus Kak, itu aja. Karena udah lengkap semua di sini dari mulai asesmennya pun udah ada gitu. Oke. Terima kasih umpan balik dari kelompok 1 ya, menurut saya juga udah lengkap, udah bagus RPP dari Kak Fajar. Tinggal nanti lebih ditekankan, tadi udah ditulis ya diferensiasi nanti ditulis kembali aja Kak, bentuk diferensiasinya itu apa gitu ya, boleh ditambahkan di belakang tulisannya gitu ya. Oke, terima kasih Kak Fajar, perwakilan dari kelompok 3. Kita langsung aja ke kelompok 2. Kelompok 2, Mangga, Kak Wahyu dan rekan-rekannya, apakah mau silakan presentasikan satu RPP yang sudah diperbaiki atau modul ajar. Kak Wahyu atau Kak Pices? Baik. Mau Kak Pices? Apa saya? Kak Pices? Silakan Kak Hayu. Ya. Ya kita sama-sama juga ya. Kita sama-sama belajar. Sebelum tadi kita masih diskusi, masih membahas, tiba-tiba langsung kembali ke rumah. Jadi kaget tadi. Oke, nggak apa-apa. Saya coba bagikan juga. Bentar Kak ya. Mangga Kak, presentasikan Kak. Ya. Kelihatan nggak? Siap, kelihatan. Ya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di sini tadi sedikit
ya kita diskusi. Mungkin kita ini ngambil materinya untuk modul yang kita ambil ini di bab 3 tentang atletik ya, ini di kelas 8 itu tentang lompat jauh. Di sini ada capaian pembelajaran, kita disesuaikan dengan yang terbaru, ada elemen keterampilan gerak dan elemen belajar melalui gerak. Terus ada tujuan pembelajaran. Yang pertama ini menganalisis fakta, konsep dan prosedur dalam melakukan olahraga atletik lompat jauh. Yang keduanya mempraktikkan hasil analisis keterampilan, variasi gerak spesifik dan fungsional olahraga atletik lompat jauh. Terus yang ketiganya mengembangkan nilai-nilai pada gerak seperti nilai-nilai aktivitas jasmani untuk kesehatan, nilai-nilai aktivitas jasmani untuk kegembiraan dan tantangan, dan nilai-nilai aktivitas jasmani untuk untuk ekspresi diri dan interaksi sosial. Terus berikutnya ada tadi itu berikut apa? Asesmen ya. Asesmen di sini kita ada asesmen pengetahuan, keterampilan, pengetahuan tertulis lisan, terus keterampilan praktek dan kinerja. Terus sikap ini kita ambil dari profil pelajar Pancasila Mandiri dengan total yang ini untuk asesmennya yang kita ambil. Nah, terus ini di sini ada model pembelajarannya. Kita apa aja Kak? Tadi saya lupa setelah asesmen itu. Langkah-langkahnya Kak atau aktivitas pembelajarannya? Aktivitas ya, aktivitas pembelajarannya. Coba kita sarana sosial. Langkah-langkah di sini ada langkah-langkah pembelajaran di pertemuan 1. Ini ada topiknya itu pengertian dan konsep permainan lompat jauh. Lokasinya 2 kali 40 menit di SMP ya. Tujuan pembelajarannya yang tadi sesuai yang di atas itu sama. Terus kita lanjut ke pertanyaan pemantik mungkin yang awal sebelum kita masuk kegiatan pendahuluan. Ada pertanyaan pemantik dulu. Apakah kamu pernah melakukan aktivitas melompat? Terus yang kedua, apa yang kamu lakukan agar lompatan itu jauh dari tempat kamu jauh dari tempat kamu bertolak, gitu kan? Terus pertanyaan pemantik yang ketiganya, bagaimana sikap badan kamu saat mendarat dan lompat dari lompatan itu? Terus kita lanjut juga ada di sini kegiatan pendahuluan. Kita lakukan 15 menit untuk pendahuluan. Guru mengucapkan selamat pagi kepada peserta didik. Guru meminta salah seorang peserta didik untuk memimpin doa dan peserta didik berdoa sesuai dengan agama masing-masing. Guru memastikan bahwa guru memastikan bahwa semua peserta didik dalam keadaan sehat. Bila ada peserta didik yang kurang sehat atau sakit, maka guru meminta peserta didik tersebut untuk beristirahat di kelas atau di UKS. Yang keempatnya, guru memotivasi peserta didik untuk mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan dengan mengajukan pertanyaan tentang manfaat olahraga bagi kesehatan dan kebugaran. Terus 5, guru memeriksa penguasaan kompetensi yang sudah dipelajari sebelumnya dengan cara tanya jawab. Mungkin kita pancing dulu untuk biasanya pancing di materi sebelumnya ya, biasanya gitu kan sedikit gitu kan, baru kita masuk ke materi yang akan kita pelajari. Terus guru menjelaskan kompetensi yang harus dikuasai setelah proses pembelajaran seperti yang tercantum dalam indikator pencapaian kompetensi. Yang ketujuh, guru menyampaikan cakupan materi yang akan dipelajari, yaitu pengertian konsep aktivitas atletik lompat jauh. Yang ke-8, guru menjelaskan teknik asesmen untuk
kompetensi pengetahuan dan sikap aktivitas atletik. A-nya ada kompetensi pengetahuan berupa tes tertulis mengenai fakta, konsep, dan prosedur aktivitas atletik lompat jauh. Yang B-nya kompetensi sikap profil pelajar Pancasila ya, berupa observasi dan catatan jurnal berupa pengembangan nilai-nilai karakter, gotong royong, dan mandiri. Mungkin sampai situ dulu, Kak. Siap, Kak. Dari kita mungkin ada masukan atau ada koreksi, mangga. Oke. Apakah ada tanggapan dari kelompok tadi? Kelompok 3, mangga, terkait dengan modul ajar yang sudah dibuat. Yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 2. Apakah ada tanggapan atau umpan balik atau ada perbaikan? Oke, mungkin langsung aja dari saya, Kak Wahyu, dan teman-teman kelompok 2 yang lain. Tadi di tujuan pembelajarannya ditambahkan, Kak, dengan model ABCD, yaitu ditambahkan lagi dengan peserta dapat mempraktikkan gitu ya. Jadi ada audiensnya gitu ya. Nah, contohnya contoh peserta dapat mempraktikkan hasil analisa keterampilan variasi gerak spesifik, olahraga teknik lompat jauh. Nah, degree-nya apa? Hasilnya apa gitu ya. Apakah dengan teknik yang sesuai atau kalau dengan baik atau dengan benar kan agak susah ya ininya ya, Kak. Sesuai mungkin ya. Ya, yang sesuai aja, yang sesuai dengan teknik yang sesuai gitu ya. Oke, seperti itu, Kak. Ya. Lalu dimunculkan lagi diferensiasinya di mana gitu ya. Apakah di langkah kegiatannya di pendahuluan, ataukah di inti, atau di penutupan. Misalnya kalau di pendahuluan berarti diferensiasi konten tuh, misalnya siswa diinstruksikan untuk menonton, siswa diberikan fasilitas berupa barcode scan barcode video tayangan, dan juga diberikan kesempatan untuk membaca buku untuk mendapatkan informasi. Nah, itu udah termasuk diferensiasi konten, Kak, gitu Kalau ini ya. di kegiatan inti, Kak. Ada di inti ya, berarti diproses ya. Diproses. Oh iya, di situ perhatikan tayangan video atau diskusi ya. Oke, jadi masuknya ke konten juga sih, tapi di kegiatan inti ya, nggak apa-apa, Kak. Berarti udah masuk tuh, tinggal dimunculkan aja diferensiasi apa itu gitu ya, Kak. Oh iya. Pakai keterangan Ditulis gitu ya? ya, pakai keterangan. Ya. Dapat ya. Makasih. Oke, siap. Itu aja mungkin, Kak, sedikit untuk perbaikannya. Tapi kita sama-sama belajar aja. Kalau misalnya ada pendapat yang lain, tidak ada modul ajar yang salah atau RPP yang salah ya, Kak. Pada prinsipnya yang salah itu yang tidak mengerjakan gitu ya, Kak. Jadi kita sama-sama menambahkan, memperbaiki gitu ya, supaya dipahami oleh semua. Itu mungkin ya, Kak. Dan mudah-mudahan kita bisa berbagi modul ajar ke rekan-rekan yang lain. Oke, lanjut satu kelompok lagi, mangga, kelompok Kak Deris berarti ya, sama Kak Ramdan. Mangga silakan. Suaranya kurang jelas, Kak. Atau dicabut aja headsetnya, langsung ngobrol sama laptopnya. Cek, jelas ya? Jelas, Kak.
Suaranya Kak hilang. Wabarakatuh. Ini ada? Waalaikumsalam. Oh iya, Ada Kak. bentar. Tadi saya bukan diskusi ya, mau diskusi karena Kak Ramdannya jaringannya mungkin kurang baik. Di sini mohon bimbingannya ke Yang enak kakak-kakakku. membuat saya Mudah-mudahan ini saya langsung ke RPP-nya karena kebetulan laptopnya tuh yang saya lagi sedang diperbaiki dan ini lagi memakai laptop yang adik saya. Oke, untuk RPP-nya di sini yang pertama ada CP-nya, yaitu pada CP fase D, peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktekkan keterampilan gerak spesifik sebagai hasil analisis pengetahuan yang benar, melakukan latihan aktivitas jasmani dan kebugaran untuk kesehatan sesuai dengan prinsip latihan, menunjukkan perilaku tanggung jawab, personal dan sosial, serta memonitorinya secara mandiri. Selain itu juga dapat mempertahankan nilai-nilai aktivitas jasmani. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama kita mempraktekkan keterampilan variasi gerak spesifik melempar, mengoper, menangkap, menggiring, dan menembak bola dalam permainan bola basket. Dan untuk indikatornya itu ada menerapkan keterampilan variasi gerak spesifik melempar, mengoper, menangkap, menggiring, dan menembak bola pada permainan bola basket. Untuk asesmennya, di sini ada uji unjuk kerja, asesmen proses move on selama proses pembelajaran berlangsung. Dan ada present assessment dan juga ada formulir dalam dan rubik assessment. Ini untuk deskripsinya. Dan juga ada prosedur pembelajarannya yang pertama yaitu ada persiapan pengajaran. Hal yang harus disiapkan oleh guru yang pertama ada mungkin itu gak perlu ya Kak. Langsung aja ke kegiatan pengajaran. Yang pertama ada guru meminta salah satu peserta didik untuk menyiapkan barisan dan mengucapkan salam atau selamat pagi kepada peserta didik. Guru meminta semua peserta didik dalam keadaan sehat. Bila ada peserta didik yang kurang sehat ataupun sakit, maka guru meminta peserta didik tersebut untuk beristirahat di kelas. Yang keempat, guru memotivasi peserta didik untuk mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan dan mengajukan pertanyaan tentang manfaat permainan bola basket bagi kesehatan dan kebugaran. Mungkin untuk aktivitas yang pertama, untuk kegiatan intinya, aktivitas pertama itu aktivitas pembelajaran 1 ada fakta dan prosedur serta mempraktekkan keterampilan variasi gerak spesifik atau melempar, mengoper, dan menangkap bola dalam permainan bola basket. Untuk materi pertama, yaitu materi aktivitas pembelajaran keterampilan variasi gerak spesifik mengoper dan menangkap bola, berpasangan di tempat, itu kita membagi menjadi beberapa kelompok, yaitu dibagi menjadi bagaimana dengan sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Misalkan kita ada 4 bola ataupun 5 bola, itu bisa dibagi menjadi 8 kelompok ataupun 4 pasangan. Sehingga di materi yang kedua, aktivitas pembelajaran keterampilan variasi gerak spesifik mengoper dan menangkap dalam formasi segitiga, itu pun bisa. Yang ketiga, itu materi ketiga, aktivitas pembelajaran keterampilan variasi gerak spesifik mengoper dan menangkap bola dalam formasi berbanjar, passing and run. Itu masih bisa digunakan. Untuk aktivitas kedua, yaitu fakta konsep atau prosedur serta mempraktekkan keterampilan variasi gerak spesifik menggiring bola dalam permainan bola basket. Untuk materi aktivitas pertama yaitu aktivitas pembelajaran keterampilan variasi gerak spesifik menggiring bola sambil berjalan. Ini sama dengan kayak dribbling. Ini untuk aktivitasnya, beberapa aktivitas, dan untuk prosedur penilaiannya, refleksinya, ada refleksi guru, yaitu tuliskan pokok bahasa dan pertemuan materi yang diajarkan, berikan tanda checklist pada kolom 1 atau ya atau tidak jika dalam pernyataan sesuai istilah pernyataan tersebut dengan jujur. Untuk uraian kegiatannya seperti ini. Dan yang kedua itu ada
Yang B ada asesmen pengembangan karakter atau dimensi mandiri dan gotong royong, asesmen sikap berdasarkan pada hasil refleksi sikap peserta didik dan pengamatan guru dengan menggunakan lembaran observasi yang telah dilakukan pada proses pembelajaran di setiap aktivitas pembelajaran. Ini ada lembaran refleksi sikapnya untuk peserta didik. Yang pertama, isikan identitas peserta didik, berikan tanda checklist pada kolom 1, 2, dan 3, 4. Pertanyaannya, saya membuat target penilaian relasi sesuai dengan kemampuan dan minat belajar yang dilakukan. Apa sudah sesuai atau belum? Nah, itu Ini untuk penilaian ya. sikap ya, Kak? Hah? Penilaian sikap ya, antar Iya, peserta penilaian didik ya? sikap. Ini ada Ini refleksi penilaian sikapnya penilaian seperti antar ini, Kak. teman. Nah, ini untuk penilaian sikapnya. Ini antar teman. Jadi ini lengkap ya. Iya. Ini untuk sikapnya, lembaran penilaian sikap. Terus pun ada tentang asesmen pengetahuannya. Ini langsung berbentuk soal. Untuk post test pun bisa. Jadi gak hanya dimensi produk aja, tapi di sini pun Pengetahuannya juga. pengetahuan pun ya ada gitu, Kak. Jadi lengkap semua. Dan juga ada keterampilan produknya juga di sini. Ini mungkin segini, Kak. Mohon bimbingannya atau apa refleksinya dari teman-teman lain. Oke, apakah ada umpan balik dari kelompok 1? Berarti oleh kelompok 2? Apakah ada umpan balik atau refleksi dari yang disampaikan oleh kelompok 1? Mungkin langsung saja ya, sama seperti yang tadi Kak Deris. Tadi tujuan pembelajarannya diperbaiki lagi sesuai dengan model ABCD, harus ada audiensnya. Jadi peserta didik dapat mempraktikkan gitu ya. Dengan ya, terus degree-nya juga sama dengan bagaimana dengan sesuai dengan potensi siswa atau dengan teknik yang sesuai begitu ya. Jadi tambahkan lagi detailnya, audiensnya, behavior dan conditionnya tadi udah ada, tinggal audience dan degree-nya gitu ya. Jadi tujuannya jelas gitu ya. Jadi kalau cuma memahami, siapa yang dipahaminya gitu ya, terus siapa yang jadi subjeknya gitu ya. Nah ini tujuan pembelajarannya gitu ya. Tinggal ditambahkan siswa dapat mempraktikkan keterampilan variasi gerak spesifik, permainan bola, gerak spesifik melempar, mengoper, dan menembak bola basket dengan teknik yang sesuai atau dengan gerakan yang sesuai. Nah itu degree-nya Kak, tinggal ditambahkan gitu ya. Terus tadi juga bisa di inti pembelajaran, nah itu bisa tuh yang ada materi 1 sampai materi 6, itu dijadikan diferensiasi proses aja. Jadi siswa disuruh milih, misalnya per kelompok nih, langsung aja nih saya ada 6 aktivitas, silahkan kalian pilih sesuai dengan kemampuan kelompok kalian, gitu. Jadi nggak semuanya dilakukan gitu ya. Jadi siswa tuh mencoba, oh nyoba yang ini, oh bisa, nyoba yang ini bisa gitu ya. Jadi siswa tuh diberikan pilihan. Nah nanti juga akan bertanya, Pak gimana kalau yang aktivitas yang ini caranya, dikasih tahu. Oh ternyata cukup sih udah Kak, saya yang penting kan tujuannya sama itu juga ya sebenarnya. Jadi mampu mempraktikkan passing misalkan gitu ya. Tapi aktivitasnya yang berbeda-beda. Nah itu bisa tuh dimasukkan ke dalam diferensiasi proses. Jadi pilihan anak aktivitasnya begitu. Iya, Kak. Untuk produknya tadi udah bagus. Yang penting diferensiasi udah muncul di prosesnya, nggak apa-apa, nggak masalah. Begitu ya. Tinggal diperbaiki itu aja mungkin Kak. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Kita saling berbagi aja karena memang modul ajar ini di problematika bersama karena memang modul ajar itu dibuat. Kenapa sekarang pemerintah cuma hanya memberikan CP aja? Nah, untuk yang di bawahnya itu, ya ATP, TP itu sesuai dengan kondisi sekolah, kondisi siswa kita, kondisi sekolah kita seperti apa, ya, baik dari sarana,
dari kondisi potensi siswanya atau dari yang lainnya. Oke, terima kasih kelompok Kaderis udah mempresentasikan atau kelompok 1 sudah mempresentasikan modul ajarnya. Kalau dirasa udah baik, udah bagus, mangga di-upload aja di LMS gitu ya. Dan alhamdulillah waktunya memang sudah cukup lama. Saya izin share screen sebentar. Oke, kakak silakan bekerja mandiri untuk menyempurnakan RPP modul ajar berdasarkan hasil analisa pada sesi sinkronus sekarang gitu ya. Bersama dengan Fasil nanti ya yang tadi udah diungkapkan dan mengunggah hasil perbaikan RPP modul sesuai dengan langkah-langkah backward design gitu ya. Terus pada bagian modul 1.6 perencanaan pembelajaran PJOK ini akan menjadi bagian awal dari penilaian aksi nyata di akhir paket modul 2. Kakak diberikan waktu pengerjaan dan akan diunggah bersamaan dengan perangkat tugas lakukan lainnya pada lalu aksi nyata nantinya gitu ya Kak. Silakan kalau mau dirubah juga boleh sesuai dengan modul ajar yang sesuai dengan aktivitas pembelajaran dari yang sudah Kakak rekam ya yang 30 menit. Modul ajarnya kalau bisa sesuai dengan apa sih namanya? Pembelajaran yang sudah direkam gitu ya Kak. Nah, pada akhir sesi ini Kakak dapat menyusun perencanaan pembelajaran PJOK dengan backward design. Oke, alhamdulillah. Ini yang kita tunggu-tunggu. Terima kasih atas waktunya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, apakah ada pertanyaan ataupun ada hal-hal yang ingin diungkapkan? Mangga Kak, raise hand aja kalau ada hal yang ingin diungkapkan, yang ingin diungkapkan. Oke, kalau tidak ada, Kakak bisa open kamera semuanya. Kita foto dulu sebentar untuk bukti kehadiran dan juga bukti yang lainnya. Mangga silakan off cam, Kak. On cam, sorry. Kak Wahyu mungkin terkendala sinyal ya. Kita foto bersama, siap. 1, 2, 3. Sekali lagi dengan angka 14 atau yang lainnya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Sebentar lagi kita akan mengadakan kegiatan luring ya Kak. Kita akan bertemu nanti membahas modul 2.1 dan 2. Sampai 2.6 kalau nggak salah gitu ya Kak. Nah, nanti untuk sistemnya kita belum tahu yang di daerah Kabupaten Bogor bagaimana. Nanti nunggu instruksi dari BBGP aja. Tapi katanya sih di sekolah-sekolah dikumpulkannya gitu ya Kak. Jadi nggak nginep gitu ya. Jadi bolak-balik gitu. Misalnya berangkat pagi, ya pulangnya sore kembali lagi gitu ya. Jadi setiap hari seperti itu mungkin selama seminggu nanti. Nanti akan ada surat izin dari kepala sekolah untuk meninggalkan sementara sekolahnya masing-masing. Gitu ya Kak. Tapi konsepnya atau tempatnya kita juga belum tahu. Saya juga belum tahu gitu ya Kak. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan selalu untuk mengikuti kegiatan ini dan juga beraktivitas seperti biasanya. Jangan lupa untuk terus mengerjakan LMS, memantau LMS, dan melengkapi aktivitas-aktivitas di LMS. Gitu ya. Itu aja mungkin dari sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini atau mengakhiri tatap maya ini, alangkah baiknya kita baca doa dalam hati. Baca doa dimulai. Selesai, alhamdulillah kegiatan ini sudah selesai. Sekali lagi mohon maaf kakak-kakak semuanya jika ada kesalahan sikap, tindakan, tingkah laku ataupun ucapan dari saya. Saya juga sama di sini kita masih belajar. Di sini ada teman-teman, rekan-rekan yang lebih paham dari saya, lebih berpengalaman gitu ya. Kita di sini hanya saling berbagi praktik baik aja, berbagi pengalaman aja dan saling mentransfer ilmu masing-masing dan mudah-mudahan ini bisa berguna, bermanfaat buat kita semua dan mengembangkan kemampuan pembelajaran kita. Itu aja mungkin dari saya.
Terima kasih kepada semuanya. Selamat beristirahat kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan leave meet aja kalau misalnya sudah selesai. Terima kasih ya Kak. Maaf ganggu waktunya malam-malam nih. sama Kak. Terima kasih banyak. Ya. Nuhun, atur nuhun kakak. Izin lah.